Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Bunda Nashwa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dipermudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Langsung saja di sini saya mau men-share tentang 7 kesalahan yang membuat toko kelontong atau warung sembako gagal. Tapi jangan khawatir, di sini juga saya punya solusinya ya, agar warung sembako kita terhindar dari yang namanya kesalahan yang bisa mengakibatkan usaha bisa bangkrut. Apa saja sih 7 kesalahan yang bikin usaha gagal dan apa solusinya? Nah, kesalahan yang pertama, buru-buru menentukan lokasi usaha. Nah, kesalahan yang sering dilakukan pemilik toko adalah memilih lokasi secara tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam menentukan lokasi usaha itu seperti memilih sesuatu tanpa pikir panjang. Misalnya, kita cari rumah, terus ada rumah yang dijual murah. Langsung saja dibeli tanpa tanya-tanya dulu. Nah, kalau dalam bisnis terlalu cepat memilih lokasi seperti itu bisa bikin usaha jadi susah atau malah gagal. Karena kita nggak cek dulu lingkungannya. Apakah banyak orang yang butuh barang yang akan kita jual? Atau misal lokasinya yang susah dijangkau ya, atau misal parkirannya ribet. Orang yang mau beli nanti pasti mikir-mikir dulu kan. Terus misal kalau kita nggak lihat persaingan bisnis di sekitar, bisa aja di lokasi itu sudah banyak saingan sehingga nanti kita akan sulit bersaing. Nah, solusinya sebelum memilih lokasi, lakukan riset pasar terlebih dahulu. Pahami kebutuhan pelanggan sekitar. Perhatikan kepadatan penduduk. Lihat pesaing di sekitar. Apabila ada pesaing namun kepadatan penduduk ramai, boleh kita bersaing di situ. Namun, ketika ada pesaing dan penduduk hanya beberapa, alangkah baiknya kita cari lokasi yang lain. Dan yang terakhir, cari lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen ya. Nah, kesalahan yang kedua, stok abal-abal atau barang tidak berkualitas. Nah, memilih stok barang dagangan yang kurang berkualitas ini bisa bikin konsumen jadi ogah belanja lagi di toko kita. Mereka akan kecewa dengan barang yang kurang berkualitas. Barang seperti apa sih yang kurang berkualitas atau tidak berkualitas itu? Misalnya barang kotor atau berdebu, atau barang yang rusak kemasannya ya, atau juga barangnya udah expire. Atau misal kita tergoda dengan barang murah dengan niat kita punya untung tinggi. Biasanya barang yang terlalu murah itu kualitasnya rendah juga ya. Atau biasanya ada juga yang sudah dekat tanggal kadaluarsa. Nah, solusinya kita harus memilih barang yang berkualitas. Bisa dilakukan seperti memeriksa kondisi produk, melihat masa umur simpannya, perhatikan mereknya juga ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa kualitas produk yang kita jual sesuai dengan standar yang diinginkan konsumen. Kemudian kesalahan yang ketiga, harga gak masuk akal atau jual terlalu tinggi. Nah, kesalahan lain yang sering kali bikin pelanggan lari ke toko lain yaitu harga jual di kita yang terlalu tinggi. Sehingga pelanggan merasa tidak puas berbelanja di warung kita. Dan mereka pun pasti akan membatasi pembeliannya juga ya. Untuk solusinya, lakukan survei harga di lingkungan sekitar dan sesuaikan harga barang dengan standar pasar ya. Tapi ingat, jangan terlalu murah juga ya, karena itu bisa merugikan usaha kita juga. Kemudian kesalahan yang keempat, tidak mempromosikan produk.
Nah, kesalahan selanjutnya adalah kurangnya promosi ya teman-teman. Misal kita punya barang baru, tidak dikenalkan kepada pelanggan, bagaimana barang itu mau keluar ya? Pelanggannya pun tidak tahu ada barang yang baru. Nah, solusinya, jika kita punya barang yang baru, simpanlah barang itu di tempat yang pasti kelihatan pertama masuk ya, atau simpan paling depan, di meja kasir misalnya, di mana setiap orang pasti ke tempat itu. Atau misal kita punya barang promo, bikin tulisan promonya juga agar menarik perhatian, sehingga mereka melirik kemudian beli barang itu deh. Nah, kemudian kesalahan yang kelima, mengabaikan kualitas pelayanan. Nah, kesalahan selanjutnya yaitu pelayanan yang jelek ya, tidak ramah. Itu bisa membuat para pelanggan kecewa dan pastinya akan beralih ke toko lain. Solusinya, berikan pelayanan yang ramah, sopan santun, kemudian cepat tanggap ketika ada yang masuk ke toko ya. Jangan biarkan pelanggan merasa terabaikan. Bila perlu, kita bisa menanyakan keluhan atau keinginan pelanggan mengenai barang yang dia sukai atau perlukan ya yang belum ada di kita. Sehingga kalau kita sanggupin mengadakan barangnya, pelanggan akan senang dan terus kembali belanja di toko kita. Kesalahan yang keenam, tidak memantau persaingan. Tidak memantau persaingan dalam bisnis bisa menjadi kesalahan yang serius dengan dampak jangka panjang yang merugikan, seperti kehilangan informasi strategis ya, seperti hilangnya informasi mengenai apa yang dilakukan oleh warung sembako lain di sekitar kita ya, seperti harga, promosi. Nah, informasi ini penting untuk membantu kita beradaptasi dengan perubahan pasar dan membuat keputusan yang lebih baik ya. Solusinya adalah selalu pantau persaingan baik dari segi harga, promosi, maupun inovasi produk ya. Dengan begitu, kita bisa mengambil peluang dan beradaptasi dengan cepat. Kesalahan yang ketujuh, tidak punya inovasi. Kurangnya inovasi membuat toko kelontong kita tidak berkembang ya. Solusinya, kita harus bisa menyediakan produk baru. Kenali tren pasar yang lagi booming, yang lagi viral ya. Beradaptasi dengan perubahan permintaan pelanggan. Manfaatkan peluang untuk mengambil keuntungan dengan mengembangkan inovasi yang bisa membedakan bisnis kita dengan yang lainnya. Nah, itu ya teman-teman solusi untuk 7 kesalahan yang membuat toko kelontong atau warung sembako kita gagal ya. Semoga bisa difahami ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.